Boleh dikasih lihat nggak? Maaf ya. Boleh. Agar kau terpendam, membusuk, tak bisa bangkit lagi. Bagaikan manusia yang terendam di air. Kau membesar perutmu sampai ke kakimu. Allahu Akbar. Burung gagak. Burungnya nih. Insan Zaid. Insan Zaid apa artinya? Bahasa Arab. Insan Zaid. Toyib. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Arab Saudi. Namanya Pak Abdul Rozak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Arab. Ini diantar oleh adiknya yaitu Mas Abdul Sakur. Abdi Sakur. Abdul Sakur ya. Iya, Abdul Sakur. Nah, Abdul Sakur ini pernah waktu itu mengobati kekasihnya yang ada di luar negeri dan alhamdulillah sudah sembuh ya. Alhamdulillah. Nofia udah sembuh ya. Ya, Ya udah, semoga kalian segera menikah. Amin. Amin ya. Ini adalah kakaknya. Nah, Pak Abdul Rozak ini sudah bekerja di Arab Saudi selama 7 tahun. Tapi 5 bulan terakhir ini beliau mengalami sakit yang tidak wajar. Ya, bisa diceritakan sakit yang nggak wajar itu yang kayak mana? Pertama, saya kerja malam Sebagai apa? sebagai itu asisten ya di kantor. Mulainya jam 12 kadang-kadang, jam setengah 11, jam 1. Jadi saya kurang mungkin karena minum, kurang makan, jadi pulang ke kamar itu ya mau makan sedikit sakit perut, perut sakit, kayak mual, kayak nyeri gitu. Terus akhirnya habis pulang itu saya nggak makan, langsung tidur. Soalnya kan agak nyeri di perut gitu. Itu maaf, perutnya itu rasanya nyeri saja atau membesar? Kok, maaf ya kalau saya lihat ini sekarang Gitu, ada gendulan gitu ya di sini ya. Ada gendulan, terus tiap hari itu agak jalan kalau mau tidur tuh di itu geranjang, jalan terus. Akhirnya merasa seolah-olah ada yang berjalan di perut. iya, akhirnya nggak enak. Terus lama kelamaan kalau malam ya agak ada kerasnya gitu. Terus akhirnya gigit keras. Oh, ini keras nih, maaf ya. Iya. Boleh dikasih lihat nggak? Maaf ya. Boleh? Ya Allah, itu apa namanya? Kayak pecah-pecah gitu kulitnya. Ya ini urat-uratnya kelihatan. Urat-uratnya Ya. pada kelihatan ya. Ini rasanya sakit, udah Pak. Boleh Sakit ya ditutup. kalau habis makan, makan sedikit itu keras gitu. Apa rasanya kaku, tegang? Iya. Boleh Pak tutup lagi, maaf. Berarti nggak bisa makan atau gimana? Kalau makan banyak nggak boleh. Saya sih sedikit sudah. kalau ada nafsu makan ada gitu. Tapi kalau makan banyak sakit gitu, keras gitu. Begini, Berarti sakit, artinya kalau begini, makan sakit. Juga di sini sakit juga semua ini. Semua masih badan. selera ya. Kalau Iya. makan masih selera. Iya, Masih selera tapi badannya seperti Perutnya nggak nggak mau nampung. Iya gitu. Terus maaf, katanya kakinya bengkak ya, Iya, mana Pak? bengkak ini. Oh. Ini selama Bengkak 5 semua. bulan ini? Seperti Bukan sebuah bulan, dekat-dekat pulang terbang, mungkin ada 1 bulan lebih kok kelihatan bengkak gitu, tapi nggak separah ini. Terus mungkin di kendaraan di kapal ya makin membesar gitu. Pas terus di karantina juga banyak duduk mungkin ya, di karantina di Jakarta, jadi makin sakit. Jadi Bapak berpikir wah mungkin ini karena terlalu banyak duduk. Iya, Maaf kalau saya melihat secara fisik Bapak ini sepertinya tidak seimbang itu. Badannya kurus tapi perutnya besar dan kakinya besar. Iya. Sebelum sakit badannya nggak sekurus ini ya? enggak. Oh, ini turun berapa kilo? Kayak nih? gini mungkin. Bagus benar saya dulu. Cuman ada fotonya sih yang before sakit dan after tuh memang jauh banget berbeda. Waktu sehatnya segar gitu, sekarang seperti kurang apa ya? Maaf ya kayak orang kurang Iya. gizi gitu. Padahal kan enggak Terutama ya. di sini paling parah saya. Di sini juga. Apa sebuah- rasanya? Kok saya juga heran juga, merasa heran sendiri. Kenapa saya kok makin kelihatan kecil.
Saya juga rasanya ya kayak sedih gitu, kenapa saya kok punya penyakit kayak gini gitu. Bicara sendiri saya di dalam hati itu. Kalau tidur malam gimana? Kalau tidur malam itu susah, Mbak. Benar-benar susah. Tidur sebentar kayak orang kaget gitu, saya langsung di sini sakit, di sini sakit. Bangun saya. Dan setelah itu tidak tidur lagi sampai Tidak pagi? tidur, kadang-kadang sampai jam 2. Sampai hampir subuh saya baru tidur. Apa Panglima yang bisa dijelaskan tentang kondisi Mas Abdul Rojak ini? Saya yang terlintas dari saya tadi kayak wajah seorang perempuan gitu. Saya tidak menuduh siapapun, tapi begitu pada saat perutnya tadi dibuka bajunya, itu yang terlihat saya batu besar. Aduh, pantesan keras banget. Batu besar yang terlihat saya di perut itu. Saya lihat juga tengkorak di badan. Habis itu kaki juga memang dibuat seperti itu supaya nggak bisa berjalan jauh, tidak bisa bekerja, yang terlihat saya. Habis itu ada burung gagak hitam, nenek-nenek tua, di badan ada juga. Habis itu ada makhluk kayak makhluk sampah gitu ya. Itu nggak enak sangat baunya, itu terasa ke saya makhluk itu. Gitu, yang terlihat saya begitu. Allah Akbar. Oh, Oke, ini adalah makhluk yang ada di tubuh Bapak Abdul Rojak yang selama ini mengganggu, membuat sakit di perut, sakit di kaki, sakit di badan. Ayo Pak, sini. Nah, harus tetap waspada ya, waspada ya. Waspada, ayo, ayo. Siapa kamu? Udah, Siapa tahan kamu? aja udah. Tetap jaga ya Mas, tetap kontrol. Takutnya dia nyerang. Ini jangan-jangan yang itu. Aku menunggu sumur hitam. Penunggu sumur hitam. Tuh, Tempat kerja Bapak ada sumur. bukan, dia pernah mimpi katanya. Coba pernah mimpi. Mimpinya apa? Nggak ada sumur di Arab itu, nggak ada sumur. Nah, jadi kayak mana mimpinya gimana? Mimpinya itu kayak di dalam sumur, airnya agak hitam ya, kayak orang gitu, tapi nggak jelas, hitam semua. Habis Saya itu, juga ada di dalam itu. Bapak di dalam mimpi di dalam sumur itu Iya. juga, di depan Bapak air yang berada hitam. di dalam sumur. Iya Kak. Iya, pokoknya begitu. Itu pernah mimpi. Iya, pernah mimpi. Itu di tempat kerjaan. Mimpinya di rumah. Nggak tahu di mana, gitu. Pokoknya agak sumur gitu kan. Pokoknya dia lihat sumur, tapi nggak jelas sumur itu Nggak ada jelas di sumur. mana. Lantas apa masalahnya dengan sumur itu? Akulah penunggu sukmamu Penunggu sukmamu. itu. Kenapa Sukmanya dikurung di dalam sumur itu? Dilemparkan ke dalam sumur itu? Siapa yang memerintahkanmu? Tuanku, Tuanmu siapa? agar kau terpendam, membusuk, tak bisa bangkit lagi. Ya kalau begini kan memang nggak bisa kerja. Targetnya memang Bapak nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain. Kerja. Siapa tuan kamu? Tuanku Laki atau perempuan? sama seperti dia, Sama seperti dia, laki-laki berarti. bagaikan manusia terhanyut dalam air. Ia akan membesar semua badannya. Bagaikan manusia yang terendam di air. Kau membesar perutmu sampai ke kakimu. Orang kalau direndam lama kan gitu. Maksudnya kalau ada, maaf, kalau ada jenazah yang terendam di air kan jadi membesar semuanya. Kok jahat sekali, apa salahnya Bapak ini? Tersingkir kau. Saat ini kau sudah tak ada lagi di hadapan tuanku. Maksudnya ini ada kaitan dengan pekerjaannya dia? Soalnya kan Tersingkir kau. sakitnya waktu di Arab kan? Ada masalah apa? Kok bisa mengganggu? Membuat iri hati, dengki dalam hati Tuhan sang pengirimku. Majikan kamu iri, jadi ada orang yang iri sama Bapak katanya. Saat ini kau benar-benar tersingkir. Berarti majikanmu itu teman kerjanya dia? Setiap hari kau bertemu, setiap hari kau begitu dekat. Di tempat kerjanya setiap Dalam hari. selimut berarti? Iya, jadi teman kerja Bapak yang setiap hari ketemu. Iya. Iri sama Bapak katanya. Oh gitu ya. Lalu berbicara dengan nada-nada yang begitu tinggi. Menurut dia, Bapak berbicaranya nadanya tinggi dan keras. Apa yang membuat majikanmu iri?
Apakah Bapak berprestasi di tempat kerjanya? Memang kepercayaannya begitu berbeda. Maksudnya kepercayaan Berbeda sama bosnya. dia. Ya. Bosnya lebih percaya kepada Pak Rojak daripada majikan kamu. Ya, Mungkin beliau lebih bisa dipercaya. Kenapa kamu harus iri? Rezeki kan sudah ada yang atur. aku pun sama ingin merasakan yang hal sama, bahkan lebih darinya. Dia begitu dipercayanya, apapun diberikan kepercayaannya kepadanya. Iya Pak ya, Bapak. Beda denganku. Mungkin memang status pekerjaannya beda-beda. Kan ibarat manajer sama karyawan biasa kan beda. Kita sama, hanya sebuah kepercayaannya yang berbeda yang menimbulkan iri hati. Dia dari tanah negara yang sama. Sama-sama kerja di Arab tapi sama-sama orang Indonesia. Kenapa nggak saling bantu, malah saling kayak gini nih, saling apa ya? Nusuk dari belakang kan dong berarti ya. Itulah kaummu, Manusia kenapa? selalu saja mempunyai iri hati, dengki, dan ketidakpuasan. Itulah yang kami sukai dari sifat-sifat kalian. Kamu diambil dari mana? Aku dari tanah yang sama. Aku dari Lebak. Dari Lebak, Banten. Memangnya bisa ya santet itu nembus negara lain? Ini biar memutus mitos nih, karena mitosnya kan nggak bisa kalau tembus gunung dan lautan. Kami tak ada pembatas ruang dan waktu. Kemanapun kau pergi, aku akan tetap mengawasimu. Apa yang kamu lakukan sehingga perutnya membesar dan mengeras? Karena makhluk dalam tubuhmu adalah pasukanku. Oh, jadi ini ketuanya. Merekalah pasukanku. Wujudmu apa? Wujudku hitam besar seperti kau lihat dalam mimpimu. Bapak pernah mimpi lihat sosok hitam besar tinggi. Yang di sumur itu yang dilihat apa? Ada makhluk ya? Iya, kayak ada makhluk begitu. Tapi kelihatan agak hitam, gak jelas gitu. Oh ya, ini dia nih. Dia ketuanya. Terus yang burung itu yang dilihat Panglima itu siapa? Akulah gumpalan hitam itu. Iya, yang dilihat benar itu. Burungnya itu siapa? Yang kau lihat burung itu, dia bukan dariku, tetapi saat ini sudah menjadi bagian dari kami. Loh, kok bisa? Karena sesungguhnya sebelum keberadaan kami, Sebelum keberadaanmu, memangnya sudah ada makhluk di badan dia? iya, Oh, kiriman orang. Iya. saat ini kami semakin bertambah. Allah. Berarti sudah ada kiriman sebelumnya. Ya. Tobat aja kamu, tobat. Tobat kamu ya. Kamu punya Tuhan nggak? Tidak, Kamu nggak punya Tuhan. Makhluk Jadi kamu asli. hidup dari mana? Siapa yang menghidupkanmu? para raja-raja kami. Raja-rajamu siapa yang hidupkan? Lalu kenapa Ih, nggak bisa jawab ya. kau Saya cuma bertanya. Kamu tuh diciptakan oleh Allah. Kamu bertuhan tidak? Kamu bilang yang menciptakan kamu raja-rajamu. Emang rajamu bisa menciptakan kamu? Ya. jika perkataan pertanyaan itu hanya untuk mengalihkan rasa ketakutanmu? Lebih baik kau jangan ikuti urusan ini. Aku takut itu apabila aku tidak bisa membuat kamu itu bertobat, tidak mengganggu dia lagi, tidak menjahati bapak ini lagi. Bukan takut untuk tidak melawanmu. Kamu kan ditawarin untuk jadi baik. Ya, tobat aja kamu ya, Sambil jangan kamu mengganggu pikir-pikir ya, lagi. sambil kamu pikir-pikir. Biar mau kamu tobat jadi apa makhluk enggak. yang bersih, makhluk yang mulia. Lebih baik kau beristirahat
saja. Loh, kok suruh istirahat? Kamu berani-beraninya suruh Panglima istirahat? Istirahatnya gimana? Karena dia mencoba mencampuri urusan ini. Iya, kalau Panglima nggak mau istirahat gimana? Jangan salahkan kami jika kami menyakiti kalian. Jangan, Kamu ngancam. Jangan disakiti kami. Udah lah, nggak usah ngancam. Kita harus saling menyayangi, ya. Jangan sampai kalian merasakan hal yang sama. Lu ngancam? Maksudmu kamu mau buat kita semua perutnya besar kayak bapak gitu? Iya, Emang bisa? atau kau ingin merasakan tak berguna lagi sebuah kejantananmu Ngancam. Berarti mau dibuat yang aau. seperti Barangku mau dibuat aau. dirasakan. Itu siapa yang buat seperti itu? Dari kelompok kamu apa kelompok si burung? Itulah kelompok burung Jadi ada itu. dua arah. Ya kalau yang burung itu kiriman udah lama. Biar nggak bisa berdiri. Nah, itu sudah berapa lama dia Burungnya nggak bisa dikirimnya? berdiri. Pakai burung itu ininya nyantetnya gitu ya. Kayak burung gagak tuh ya. Iya, Ya. Kamu burung kamu kalau saya nggak berdiri lagi gimana? Mau? Mau burung kamu biar nggak berdiri lagi saya buat? Mau? Gak usah ditanya. aku bisa melakukan apapun. Aku bisa membuat lebih dari satu. Bukan hanya satu burung yang dibuat au gitu. Saya pun bisa membuat kamu begitu biar kamu tahu. Nah itu yang ngirim siapa? Yang ngirim burung itu? Laki perempuan? Tobat ya. Sama seperti Ya. kau. Jadi yang ngirim burung itu seorang wanita. Oke, terus apa masalahnya? Kalau yang tadi kan masalah kerjaan ya. Kalau ini apa masalahnya? Itu bukan urusanku. Ya tapi kan kamu sudah bersatu sama si burung. Masa Bukan temanmu urusanmu, kamu nggak tahu? tapi salah satu penyebabnya adalah teman-temanmu dan kamu. Tinggal jawab aja kok. Kamu tahu sebenarnya. Apa masalahnya? Begitu sakitnya hati wanita itu Wanita itu sakit hati. sehingga hancur semua Pernah rumah tanggamu yang begitu cepat. memangnya berumah tangga berapa lama? Kalau nggak salah, kalau saya ingat saya masih kecil, sekitar 2 bulan. Cuma 2 bulan? Iya pak. 2 bulan. Sebentar aja. Itu apa masalahnya apa? Lebih pendek Kok begitu cepat Au. hancurnya rumah tangganya? Lebih pendek daripada seumur jagung. Jagung 3,5 bulan. Ini 2 bulan. Kenapa begitu cepat? Tak ada rasa Ada rasa. dalam sebuah hubunganmu. Itu Kok gara-gara bisa nggak ada pulang rasa? Apa yang kalian berbuat? Apa yang kalian berbuat? Nih, apa? Ganti makhluk kayaknya nih. Allahu Akbar. Ini burung Ini gagak. burungnya nih. Sekian lama, bertahun-tahun, Sudah berapa lama kejadian ini? Udah Pisahnya. lama, sekitaran kalau dari hitung dari sekarang sekitar 15 tahun, kurang dari segitu. telah lama aku menghantui rasamu. Sekian lama aku mematikan semua rasa dalam rasa jiwamu terhadap lawan jenismu. Oh, nggak ada nafsu gitu ke perempuan gitu. Kamu buat tidak ada rasa itu kayak gitu maksudnya. Kau tanyakan saja apa yang dirasakan. Sejak yang menikah 2 bulan cerai itu Bapak udah pernah nikah lagi? Enggak, Berapa tahun? ya semenjak Udah pernah berduda itu berapa nggak tahun pernah. berduda? Jadi dudanya sudah Ada 15? Sekitar gitu. 15 tahun berduda. 15 tahun. Nggak mau. Di semua rasa Masya Allah. terhadap Itu yang buat kamu. lawan jenismu. Itu yang buat kamu. Udah mati rasa ke lawan jenis, Iya. kerjaannya juga di Kamu yang buat itu. Kalau kamu saya matiin rasa kamu gimana? Mau? Saya matikan kamu? Hah? Mau? Enggak kak ya. Mau kamu saya matikan rasa kamu? Jangan berharap kau Apa jangan berharap kamu? bisa mematikan rasa. Oh, kalau Bisa. perlu kamunya juga dimatikan. Kalau kamu jahat. Tobat aja kamu, tobat. Nah, daripada dimatiin, tobat aja gimana? Kamu punya Tuhan nggak? Tidak Kamu bertuhan nggak? Kamu bertuhan nggak? jika aku mempunyai Tuhan, tak
menghancurkan rasanya. Iya betul. Karena kalau punya Tuhan kan penuh welas asih. Tobat aja kamu gimana Kayak tobat? kamu. Tidak, Ngucap 2 kalimat syahadat. Kan kamu udah buat jahat. Diampunkan segala dosa kamu. Iya, biar diampuni. Biar kamu jadi makhluk yang sangat mulia. Mau? perjalananku sudah begitu panjang. Tahu saya. Perjalanan begitu panjang dalam hal apa? Kejahatan. Tak ada kata kejahatan Lalu apa yang kamu lakukan? dalam diriku. Apa yang diperintahkan itu yang Ya kulakukan. udah, mulai saat ini kamu bebas. Jadi dia nggak tahu kalau itu tuh ternyata kejahatan. Kamu Bang Lima. bebas, kamu nggak usah mengikuti tuanmu lagi, ya kan? Kamu ikut keyakinan saya, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak diperintah-perintah lagi berbuat jahat. Dia taunya Kamu disuruh ya ibadah. dilakukan gitu. Kamu hidup antara dirimu dan Tuhanmu dan saudara-saudaramu untuk berbuat baik saja, Ya. tidak berbuat jahat. Kenapa kau tidak melakukan peperangan saja terhadapku? Ngapain? Saya capek. Setiap hari saya berperang sama makhluk seperti kalian. Artinya saya lebih cinta kedamaian. Saya lebih cinta kedamaian. Saya lebih cinta saling berkasih sayang. Bapak kalau capek duduk sana aja Pak, boleh? Duduk sini, Pak. sofa. Ini aja. Pegangin abangnya. Bantuin. Karena manusia yang mencampuri urusan kami selalu berperang dengan kami. Kalau saya nggak mau berperang dengan kalian. Dan selama ini kamu yang Buang-buang menang energi. ya? Kalau perang ya? Jika kami kalah, kami tak ada. Tunjukkan sebuah mantra Ya, Minta didoain. yang bisa membuatku terpana dengan mantra-mantra. Kalau Panglima Iya. nggak baca mantra, Panglima baca ya udah doa. gini aja. Bacain doa aja Panglima. Kalau kamu mau melihat, ya kan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kusembah, kamu melihat ke arah saya. Buka mata kamu, wajahnya palingkan ke arah wajah saya. Angkat wajahmu. Ya. Buka mata. Ah, siap. Bacain Panglima. Matanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras Panglima. Biar dia dengar. Allah. Apakah kamu sudah melihat sesuatu? A'udzu billah. Billah Minas syaitan. Syaitan syaitan nirrajim. nirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ar-Rahman Tiba-tiba Amin ya Allah. Ismi sudah. Ya. Tapi bahasa Arab apa artinya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya. Insan Zaid. Insan Zaid apa Insan artinya? Zaid. Bahasa Arab. Insan Zaid. Tayyib. Artinya apa? Qadimah. Artinya apa? Baik. Ma'wala Allah karimah. Maafkan aku. Oh dia minta maaf sama Pak Rojak. Ayo sana ada Pak Rojak. Syaitan. Enggak, bukan setan Dia lagi sudah dia. bukan setan lagi. Alhamdulillah. Ayo. Barakallah. Amin. Kamu sampaikan ke Pak Rojak, coba ngomong. Maafkan Abu. atas semua yang kulakukan. Iya. Sekian lama aku menyakitimu, tetapi
Tapi perutmu yang besar itu bukan dariku. Batnik. Fi batnik. Fi batnik. Ya, dari Fi batnik. Fi Iya. batnik. Aku Fi batnik. hanya mematikan rasamu. Iya, iya. Saya kasih nama kamu Abu Bakar. Bang. Ya. Allah. Abu Abu Bakar Bakar. ini Pak Rojak mau ngomong nih. Ya, sama-sama aku juga memaafkan Abu Bakar. Yang penting Abu Bakar jangan mengganggu aku lagi. Aku orangnya baik, insya Allah baik, saya Zaid. Ikhlas ya, enggak dendam ya. enggak dendam saya. Sepenting Abu Bakar. Zaid. Insan Zaid. Zaid. Toyib. Orang baik ya. Aku tak akan ada lagi dalam tubuhmu. Tetapi semua ini tetap atas izinnya. Ya, semua tetap atas izin Allah. Beruntunglah kau disakiti oleh kami yang diakibatkan oleh manusia. Kok beruntung? Beruntung kau karena manusia itu sedang mengantarkan pahala kepadamu Oh, ya karena yang dizolimi. akan diberikan di akhirat nanti. Iya. Bapak dizolimi, Bapak ikhlas nanti dapat pahala gitu, Pak. Iya, saya ikhlas. Ya udah kalau gitu Dan jangan diulang-ulang lagi, saya ikhlas. dikirim Panglima ke tempat yang baik biar belajar agama ya. Ada yang menjemput. Oh, ada yang jemput. Ya oke. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Ayo Mas, ini Mas. Nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ini dari mana ini? Dari Dari mana Arab? ini? Rosid. 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 Itu biar deket pakai bangku merah. Rosid. Pak. Apa Nggak Rosid? usah. Bisa. Rosid. Ambil bangku merah, Bang. Rosid. Rosid siapa? Bapak kan Rozak namanya. Iya, terus. Rosid. Saya Rosid. Oh, ini Rosid. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Kenapa tiba-tiba masuk Rosidnya? Kibat ni. Mutadi. Iya, perut. Melabis. Lahadat. Aduh, Mbak Siti, bahasa Arab ini apa enggak? Itu ada satu kain benda tajam di dalam, benda tajam dibungkus masuk ke dalam perut. Oh, ritual santetnya tuh ada benda tajam dibungkus, masukin perut, maka perutnya keras ya. Teman, ada teman Teman dekat. dolim, teman dolim jahat. Ada temannya yang jolim sama dia. Ya. Oh, Ketat kain begini kain segitiga. Diapain? Diapain kainnya? tadi tulis lagi tulis Tulis. nah itu isi kotak nah ini lagi Itu nah itu mantra sihirnya. Tulisan mantra itu ya. ada huruf, ada kayak tulis kaf, ada alif, ada ain, ada tulis lalu ada batu. Batu, Oh, itu yang saya lihat tadi ya di perutnya. batu, ada jarum, Gunting ada Oh, nggak? jarum. Bapak kan sakit ya? Gunting ada juga. gunting kecil, Gunting kecil. kecil, Batu, jarum, masuk, gunting kecil. ada serabut, rambut, Rambut-rambut. Biar apa itu? itu tanah Mana? satu, Disatuin, Satu. dibungkus makain. lalu ada minyak, Tuang. Tuang. lalu cara bungkus begini, ini segitiga, Iya. ini ada di ujung. Oh, di ujung terus. Lalu ini ketemu ke sana, Ya. ini tengah lagi, ini sisa. Lalu ini lagi, ini lipat ke sini. Lalu ini diikat. Oh, Nah, sudah ikat, dibalik, ikat lagi, balik ikat. Lalu masuk ke dalam tanah, dikubahkan. waduh, kayak gitu ritual santetnya ya. Kotak, tulis kotak nama-nama. Nama dia? Salah, dua. Salah. Teman, Oh, ada dua arah yang ngirim.
teman dan orang dulu. Orang dari masa lalunya. Perempuan ya, supaya tidak jadi. Iya, supaya pernikahannya gagal. Dulu Sidasari tahu? Nama daerah ya, Sidasari. Sidasari. Ini mana aslimu? Asli Madura. Madura, ada nggak? Itu daerah Madura apa daerah Ah. mana? Oh iya, ada nggak daerah Madura namanya Sidasari? Sidasari. Ada apa di daerah itu? Nama orang apa nama daerah itu? Nah iya, nama Tempat nama desa. Desa. Oh, tempat desa. Tanggung. Gunung Sari. Nah, Gunung Sari ya, Ya. ada Gunung Sari. Oh, jadi ilmu santetnya dari sana. ya Oh, tidak boleh nikah. berkawin, nikah. Oh, kalau nikah sebentar cerai. Nah, Oh, itu yang terjadi. lalu dia bersedih, pergi, tidak mau berjumpa dengan siapapun. Iya, kejadiannya saat itu sempat Mau hidupnya sendiri. nggak mau ketemu siapapun. Pergi, lalu dia pergi tempat tuan sana. Itu dia disuka oleh tuan-tuan di sana. Temannya yang hurufnya N itu tidak suka. Itu ente yang cewek itu. Laki, Oh, laki-laki. teman kerja huruf E. Oh, teman kerjanya mengandung huruf N namanya. Dia tidak suka karena dia disukai. Disukai bosnya. Tuan-tuan di sana, Iya. dia disukai. Dia disukainya karena apa? Dari lantai tempat dia bekerja disukai. Iya. Banyak orang suka dia, suruh kasih uang. Oh, sering Lalu disuruh. teman tidak suka dia supaya Mungkin karena dia ada. rajin ya. Ya, Oh. mau suruh. Mau Tapi disuruh-suruh, teman itu mau temannya nggak dia mau. urus. Karena dia mau apapun pekerjaannya dia bantu. Jadi itu berjalan-jalan. Iya, katanya ada yang berjalan-jalan tadi Pak ya katanya. Apa tuh Iya. sebenarnya yang berjalan tuh? Dia itu binatang. Apa? Ular? Ya, Oh, Panglima lihat Ular. tadi. ular berlilit di perutnya. Dia itu tumbuh daging di dalam perutnya, seperti dia bertelur di dalam perut, bersarang. Ular itu Dia- bersarang di perutnya. Ya, bersarang di perut karena dia iri. Tidak boleh iri. Tidak boleh. Itu dia iri. Iya, iya. Ingat, pernah ucap kata, Pernah tidak beradu mulut. usah urusin orang, urus aja dirimu sendiri. Kerja yang baik, yang benar, supaya orang suka sama kamu. Kamu bilang begitu. Oh, mungkin maksudnya menasehati temannya. Bapak pernah nggak nasihatin temannya kayak gitu? Lupa ya, mungkin Lupa. Ya kan. Pernah bilang, karena dia selalu saja mau mengganggu, mau jatuhkan kamu. Tidak bisa. Oh iya. Berarti ini bukan percobaan pertama menjatuhkan. Ada lagi sebelumnya. Oh. Tapi cepat sekali. Dia pertama hanya sakit perut saja. Tidak panas, tidak muntah, tidak sakit perut. Terus badannya terasa tidak enak, tidak ada tenaga. Iya, gitu Pak. Lemas. Lalu Dia sakit. Kau ingin kembali. Lalu semuanya jadi besar semua. ingin kembali kemana? Pulang. Ke Indonesia. Oh, pas Bapak ada keinginan pulang ke Indonesia jadi cepat membesarnya perutnya. Terus kakinya kenapa bengkak? Ya, karena tidak bekerja. Dia tidak bekerja. Maksudnya lambungnya. Bukan. Apanya? Itu tempat alat untuk menguras makanannya. Apa? Ginjal apa lambung? Iya, Ginjalnya. ginjal. Jadi dia tidak bekerja, darah tidak jalan. Ini membesar dan ini membesar. Dan keras. Keras. Karena ritualnya pakai batu. Ya, seakan tidak bisa, tidak boleh masuk makan karena berhubung ada dengan pekerjaan mencari makan. Ya. Karena urusannya kerjaan kan untuk cari makan, makanya perutnya yang Orang baik sering diberi hadiah Iya, tapi dia iri karena Pak Rojak sering dikasih hadiah. karena bersih. Dia bersih. Kalau bekerja bersih. Rajin. Ya, Terus pernah bersama dengan Rasid kapan? dulu Teman waktu
Kerja di mana? Pernah pindah kerjaan? Tidak, tidak. Mm-mm. Saya ikut dia. Oh, maksudnya teman tuh temannya Pak Rojak. Ya. Namanya Rasid. Nama saya Rasid. Oh gitu, ya. Rasid mendampingi Pak Rojak sudah berapa lama? Sudah lama. Dia pernah datang ke tempat makam orang soleh. Di Arab ya? Tidak, Oh, di mana? tempat lahirmu. Di Madura. Kiai Haji Kiai Haji siapa namanya? Bernas. Dia sebesar. Ziarah. Syekh. Ya, Khalil. Ziarah ke Iya, tempat Syekh. Abah Khalil, Kiai Khalil. Batu Akbar. Syekh siapa? Batu Akbar. ya. Namanya Syekh siapa yang diziarahin? Syekh Khalil. Oh, itu ya. Jadi Rasid dari sana. Oh, karena Bapak pernah ziarah ke sana, dia Ikut Arab. ikut ke Arab. Nah. Oh, berarti bisa bahasa Arab dong. Tadi Iya. dia tidak boleh lagi pergi. Oh, nggak boleh ke Arab lagi. Dia itu bisa sehat lagi. Emangnya abis ini nggak ada kontrak ke sana lagi? Kalau rencana sih kayaknya nggak ada. Kalau ingin masa sakitnya saya ini nggak ada. Jadi temannya itu udah puas dong, sudah bisa menyingkirkan. Kasihan. Iya. Ya mudah-mudahan sehat habis ini Nanti ya. abis ini sehat. Sembuhkan Allah. Tapi kalau udah Insya sehat, Allah. Iya. kalau udah sehat boleh nggak ke luar negeri lagi kerja? Tidak, Jangan ya, tidak. jangan. Di sini aja. Iya, nih nanti sehat dulu. Iya, sehat dulu. Nanti baru mikirin kerja lagi kalau udah itu sehat. ada dalam Nanti kita hancurkan. Iya. Oh, barang yang nggak Nanti bagus kita di hancurkan badannya ya. dihancurkan Panglima. Insya Allah. kalau dia sakit ada penyakit pasti kulitnya hangus. Tapi dia tidak. Berarti memang bukan penyakit medis. Iya. Karena kalau dibilang dari Harusnya beracun ini dokter enggak. itu ada daging tumbuh itu tumor. Oh, Tapi tumor. dia Iya. kulitnya bersih, Kalau seandainya Tidak. tumor, kulitnya pasti hangus dan Tapi ini kan bukan merah. tumor. Bercak pun ada, tapi dia tidak. Lihat tidak. nggak bercak kok, cuman bengkak doang. Tapi dia terganggu karena darahnya tidak bisa. Nggak lancar. Ya. Dan dia badannya habis karena dimakan itu. Dimakan makhluk yang di perutnya. Makhluknya Burung hitam. burung hitam. Oh. Tapi burung hitam tadi udah Udah tobat tadi ditobatkan dia. sama Panglima namanya Abu Ya, Bakar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, niat untuk bantu orang tua. Hmm. Tolong pergi jauh untuk mengangkat orang tuanya, Ya. saudaranya. Jadi TKI itu supaya Kau pun mengangkat derajatnya. ditolong dia, sekarang tolong dia. Iya. Ini yang bawa ke sini adiknya memang. Kau harus berganti. Sekarang butuh pertolongan. Balas budi ini adiknya. Boleh pesan. Iya. Pesanku satu. Ini beda makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan siapa? Suaranya lembut sekali. Iya, Saya panggil Putri apa Nyai? apa saja boleh. Silakan. Saya mau berpesan. Iya. Berbuat baik kepada semua orang itu tidak mungkin. Karena manusia begitu banyak. Manusia bermacam-macam sifatnya. Tapi jika kita berbuat baik di hadapan Allah, maka kebaikan kita akan terpancar ke semua manusia. Jadi dalam berbuat bukan kepada sesama manusia, tapi berbuatlah atas petunjuk dan apa yang disukai oleh Allah. Itu pesannya. Tadi Kau siapa? ingat seorang wanita tua. Kau kehilangan wanita tua. Siapa? Siapa? Nenek. Kalau Di Madura nenek tuh Madura apa? kalau yang ibu masih ada ibu. Ibu masih. Nenek berarti. Dulu deket sama nenek ya, almarhumah. Tidak juga. Oh, tidak. Tapi ibu baik orangnya. Sabar. Iya. Ibu itu sabar. Jadi kesusahan ibu itu tidak dirasa. Tidak usah risau akan kesulitan kita orang miskin.
Tapi kita itu punya Tuhan. Ibu bilang begitu. Iya, benar ya. Rezeki itu Allah atur, ya. Nanti biar diobati sembuh lagi sakit. Amin. Amin. Karena sebenarnya kau itu sehat, tidak lemah. Sebenarnya kalau kau sakit kau tidak bisa duduk seperti orang-orang sakit yang dibilang itu. Tapi kau bisa duduk, bisa jalan perlahan, bersyukur. Iya, Jadi ada lagi semangat hidup, perbaikan. Semuanya itu meliputi kita dulu pernah berbuat salah, nanti diampunkan dosanya karena kita sakit. Begitu. Iya. Sakit itu untuk menghapus dosa Ya, begitu. Ya, betul sekali itu. Betul. Dia kan belum pulang ke Madura loh, Ki. Jadi dari Arab langsung kemari, Ki. Ya tidak apa, karena untuk berobat. Iya, ikhtiar. Ya, daripada nanti ibu melihat keadaanmu seperti ini, Malah sedih, makin dia lagi bersedih, nangis lagi. Yang penting sekarang diobati dulu. Biar sehat dulu baru pulang ke Madura ya, Ki. Ya, begitu tepatnya. Sudah tidak usah lagi panjang lagi Iya, bicara. iya. Makasih, Terima Ki. kasih. Mau ngomong apa? Ya, terima kasih. Aki, saya ucapkan banyak terima kasih sama Aki. Ya, sama-sama. Ya, itu yang penting ikhlas, sabar, berdoa terus. Minta sama Allah karena Allah yang menguasai. Aku selalu berdoa, insyaAllah. Ya, karena dia pun juga manusia, tidak bisa sembuhkan. Yang Tapi nyembuhin dia itu bisa bantu memberi doa. Cuma doa dia itu bisa. Nanti diberi lagi doanya, nanti diamalkan lagi untuk menyerap ke darah dagingmu. Ya, betul. Supaya bisa menjadi satu, jadi kekuatan, kesembuhan dan ampunan dari Allah, menjadi kebaikan, pahala buat kita semua. Iya. Amin. Amin. Terima kasih. Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rojak matanya lihat ke Panglima sambil zikir ya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم على حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآله وعن سوره أجمعين سلام لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور السماوات والأرض قدير العرش البيان الله صفات الله أفعال الله نبوة وجهنا وجهك الكريم يا رسول الله Allah 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 Allah
alhamdulillah Pak Abdul Rozak sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Semoga setelah ini sembuh, sehat walafiat. Ya alhamdulillah Pak Abdul Rozak sudah mandi air doa, sudah diterapi dan sudah terungkap misteri yang selama ini mengganggu kehidupannya. Gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah bisa agak ada mendingan lumayan, insyaallah. Ya. Insyaallah ya. Tapi kalau yang tadi hasil dari mediumisasi memang sudah nyambung ya dengan apa yang dirasakan ya? Iya jambung. Memang gangguannya itu dari dua arah, tapi udah nggak usah dipikirkan. Yang penting sekarang fokus untuk kesembuhannya gitu ya. Insyaallah ya. Kalau adiknya gimana? Yang sudah bawa kakaknya ke sini? Ya saya merasa walaupun saya nggak bisa bantu dengan itu, karena saya sudah bisa bantu bawa ke sini. Alhamdulillah saya bahagia Pak. Senang bahagia. Mudah-mudahan bisa sembuh. Amin. Dibawa ke sini. Amin. Karena balas budi, nggak bisa balas budi saya. Sering dibantu sama kakak saya. Jadi saya nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa bawa ke sini gitu aja. Adik yang baik. Semoga kakaknya cepat sembuh ya, Pak Abdul Rozak. Terus ini terima kasih juga sudah nganterin Pak Juri. Ini adik kakak iparnya ya. Adik ipar. Adik iparnya Bapak, kakak iparnya Mas Sakur ya. Harapannya apa setelah lihat perjalanan hari ini? Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, terus semua penyakitnya bisa tuntas hilang semualah. Amin. Itu doang. Jadi saya banyak terima kasih sama tetehnya sama akangnya itu ya. Itu doang. Mudah-mudahan sembuh ya. Sembuh total gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik Bang Lima, bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini? Ya semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit juga atas izin Allah, walaupun sebabnya dari apapun. Kita sembuh juga atas izin Allah juga, karena Allah yang Maha Penyembuh. Kita manusia diwajibkan berikhtiar. Inilah upaya dari sebuah ikhtiar, usaha, berdoa, sholat dan sabar. Karena ujian Allah itu pasti akan ada kepada setiap manusia. Mungkin cara memberi ujian dan cobaannya itu berbeda-beda ya. Ada yang dengan rasa sakit, ada yang mungkin dengan persoalan-persoalan lainnya. Tapi bagaimana terus kita jangan berputus asa, ikhtiar, serahkan segala sesuatunya sama Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup hanya Dia sebagai penolong, serahkan semua persoalan hidup kepada Dia, karena Dia yang memiliki semuanya, yang memiliki kesehatan, yang memiliki rasa sakit, yang memiliki kesembuhan. Allah semua Maha memiliki. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah ingin menyembuhkan itu sesaat saja ya, tapi kita harus yakin, terus berdoa mohon kepada Allah untuk kesembuhan. Nabi Ayub dulu saja diberi cobaan luar biasa sama Allah, sampai badannya busuk, sampai badannya dimakan oleh belatung, tapi dia tidak pernah marah gitu sama Allah dan tidak pernah menganggap ini tidak adil, menganggap ini sebuah musibah, nggak pernah. Malah dia mau berwudu, ulatnya ditaruh dulu, habis itu diambil ulatnya dimasukin lagi ke badannya. Begitulah Nabi Ayub dulu ya. Tapi memang kita bukan nabi, tapi paling tidak kita mencontoh jejak-jejak para nabi. Terus upaya doa, sholat dan sabar.
Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.